Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang evolusi dari hewan yang bernama kanguru. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengenal leluhur dari hewan satu ini. Leluhur dari kanguru yang pertama ada Megazostrodon. Megazostrodon ini muncul pada 200 juta tahun yang lalu atau mendekati akhir zaman dinosaurus. Hewan ini diyakini sebagai mamalia pertama dengan ukuran 10 hingga 12 cm dengan tengkoraknya yang seperti jari kita. Tubuhnya panjang, memiliki 4 kaki, gigi runcing, dan juga moncong yang panjang. Makanan utamanya adalah invertebrata kecil dan juga kadal. Diduga mereka aktif di malam hari karena indera penciuman dan pendengaran mereka yang berkembang pada saat malam hari. Yang kedua ada Nambaru. Muncul pada 50 hingga 25 juta tahun yang lalu. Struktur tubuhnya mirip seperti anjing dan cukup berbahaya. Tubuhnya berjalan dengan 4 kaki, mempunyai gigi taring, memiliki jempol kaki untuk membantu memanjat pohon karena Australia adalah hutan hujan tropis waktu itu dan memakan jamur sebagai makanan mereka. Kaki belakangnya tidak disesuaikan untuk melompat dan juga memiliki tengkorak yang berbentuk seperti anjing, bukan kanguru. Yang ketiga ada Ecaltadeta atau kanguru pembunuh yang muncul pada 25 juta sampai 50 ribu tahun yang lalu. Mereka merupakan marsupial omnivora dan tubuh mereka lebih besar dari kanguru yang saat ini ada di Australia. Terlihat seperti tikus dan bergigi serta karnivora. Struktur kaki rangka mereka sangat mirip dengan kanguru modern. Itulah sebabnya mengapa orang-orang percaya bahwa spesies ini atau jenis ini adalah nenek moyang hewan pertama yang dapat melompat. Selanjutnya yang keempat ada Simostenurus atau disebut juga sebagai kanguru berwajah pendek yang tinggal di Tasmania, Australia selama Pleistosen sekitar 50.000 tahun yang lalu. Hewan ini berkantung besar dan tingginya mencapai 1,8 meter dan beratnya sekitar 118 kg. Kakinya membutuhkan lebih banyak elastisitas dan juga sangat panjang. Ia memakan semak dan rumput tidak seperti Ecaltadeta. Karena Australia menjadi gurun, mereka harus mengubah pola makan mereka dan sumber makanan mereka. Yang kelima ada Procoptodon, juga dikenal sebagai Procoptodon goliath. Mereka sangat mirip dengan kanguru modern, memiliki tubuh seperti raksasa yang besar dengan tinggi 2 meter dan berat sekitar 200 kg. Mereka dapat berdiri berjinjit, menopang ekornya dan mencapai daun yang setinggi 3 meter. Kaki-kakinya sangat berbeda dari kanguru modern, yaitu memiliki kaki jari kuda, cakarnya memiliki 2 jari, kemudian tengkoraknya pendek dan juga sangat dalam. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan kanguru modern dengan leluhurnya. Yang pertama ada telinga sensitif yang tegak dan jelas. Telinga kanguru digunakan untuk mendeteksi predator. Memiliki kepekaan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mendeteksi ketika predator berada di dekat mereka. Sangat berguna karena kanguru ini hidup di area terbuka sehingga mereka sangat rentan dengan predator. Yang kedua ada kaki besar untuk lokomosi. Kaki mereka yang besar memungkinkan mereka bergerak dengan sangat cepat saat melompat. Ini membantu mereka menjauh dari pemangsa mereka atau predator. Yang ketiga ada ekor panjang. Kanguru menggunakan tinggi badan mereka untuk berdiri tegak dan untuk berdiri selama perkelahian. Yang keempat ada kantung untuk membawa joy. Nah, kantung mereka memungkinkan mereka membawa keturunan mereka yang disebut dengan joy. Mereka menggendongnya sampai usia 2 tahun. Kantong ini membantu joy berkembang dan juga sebagai tempat persembunyian dari predator. Yang kelima ada nocturnal. Mereka mencari makan dan memakan makanan mereka di malam hari. Itulah sebabnya mereka aktif di malam hari. Mereka juga melindungi diri dari manusia yang berburu di siang hari. Hidup di malam hari memberikan mereka kenyamanan dan perlindungan. Yang keenam ada molar bulat. Mereka membutuhkan gigi besar ini atau molar bulat dan gigi seri panjang untuk mengunyah makanan keras mereka yang merupakan vegetasi keras.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi evolusi, yaitu antara lain ada dampak meteorit, perubahan suhu, pergeseran benua, perubahan landscape, dan juga flora dan fauna. Evolusi kanguru dimulai pada 200 juta tahun yang lalu, yakni di saat Australia dipisahkan di daratan oleh laut dangkal yang besar, sehingga menyebabkan kanguru pada periode ini menjadi perenang yang baik. Selanjutnya pada 65 hingga 25 juta tahun yang lalu, Australia menjadi hutan hujan tropis dan semuanya tertutupi oleh vegetasi yang lebat dan pohon-pohon tinggi serta buah-buahan. Kanguru meningkat dalam ukuran dan mengembangkan jari-jari kaki besar mereka untuk dapat memanjat pohon. Pada 25 juta tahun yang lalu, Australia memisahkan diri dari Antartika dan menjadi benua daratan yang jauh lebih panas. Ini menyebabkan kanguru harus beradaptasi dengan iklim dan memiliki rambut yang lebih pendek dari kanguru sebelumnya. Selanjutnya, pada 15 juta tahun yang lalu, lempeng Australia dan Pasifik ini bertabrakan, menciptakan berbagai pegunungan di Papua Nugini. Nah, kanguru yang tinggal di Papua Nugini saat ini memiliki keterampilan memanjat yang sangat baik. Kemudian 1 juta tahun yang lalu, nuansa meteorit menciptakan kawah Vipers. Meteorit ini mungkin menyebabkan jumlah debu di udara meningkat dan mengakibatkan vegetasi menjadi lebih sedikit dan lebih keras. Bulu coklat digunakan untuk berkamuflase di daerah gersang dan menghindari dari predator. Geraham membulat untuk bisa mengunyah daun yang lebih keras. Sekitar 50.000 tahun yang lalu, kanguru mungkin telah mengembangkan telinga besar mereka untuk mendengar pemangsa yang datang. Hal ini mungkin terjadi karena peningkatan populasi predator mereka. Contohnya ada dingo, rubah, elang besar, dan juga reptil. Selanjutnya ada adaptasi struktural. Kanguru sebelum mengalami evolusi memiliki tendon yang besar dan tidak bisa melompat. Sedangkan kanguru yang ada pada saat ini, yang masih hidup sampai saat ini, memiliki kaki tendon yang besar yang bertindak sebagai pegas, ekor yang panjang dan kuat untuk keseimbangan, dan mata yang sangat jauh di antara mereka, serta kaki depan yang sangat pendek. Nah, itu tadi merupakan sejarah evolusi dari hewan kanguru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saat ini. Jadi, kanguru mengalami evolusi disebabkan karena berbagai faktor, yaitu adanya dampak dari meteorit, perubahan suhu yang ekstrim, serta pergeseran benua, sehingga menyebabkan kanguru harus beradaptasi dengan lingkungan barunya dan mengalami perkembangan pada struktur tubuhnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat koreksi, sangat dipersilakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.